Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada siang menjelang sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita sudah menunaikan solat subuh, solat Jumat secara berjamaah, dan kini tiba saatnya kita akan melanjutkan dengan perihal tausiah, pengalaman hidup yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Wal-Muhtaram dari atas mimbar Jum'ah, bahwa kami akan memberikan ceramah. Kebetulan Ustaz sudah seminggu ini kami dari perjalanan dakwah di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, turun ke Pekanbaru, dan insyaallah lusa akan ke Rohul. Perjalanan kami di sini seiring dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di Tanjung Pinang. Diharapkan kepada saudara-saudaraku adalah bukti nyata keimanan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah yang datang kepada seluruh manusia, khususnya umat Nabi. Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah, tidak ada lain kecuali datangnya dari Allah. Dan kita sebagai saudara muslim harus berkasih sayang, saling membantu. Apalagi suasana saat ini masih dalam suasana tahun baru 2021 miladiah. Kita berbahagia, kita bersenang-senang, saudara-saudara kita dalam keadaan dirundung derita. Jadi saya kira sebelum saya memberikan beberapa pernyataan, kita akan menjalankan kotak amal untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Tanjung Pinang. Mana tim yang dari Kepulauan? Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhlas Kota Pekanbaru, kita saat ini dalam suasana yang sangat memprihatinkan. Apa yang disampaikan oleh khatib, saya bisa menggaris bawahi, mengambil satu landasan pengakuan historik, pengakuan benang merahnya, sejarahnya, dalam satu kesimpulan bahwa kehadiran kita di dunia ini tidak ada lain. Makhluk yang bernama manusia hadir di dunia ini tidak ada lain tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, apa Islam itu? Saya sudah membuat satu disertasi, satu temuan. Setiap kali saya bertanya apa Islam itu, jawabannya selalu agama. Kalau saya tanya apa Islam? Agama. Kalau kita tanya kepada orang kafir, apa itu Kristen? Apa itu Hindu? Apa itu Buddha? Apa itu Konghucu? Apa itu Zoroaster? Pasti dia jawab juga agama. Ad-din, dinullah, agama Allah. Kalimat bahasa yang disederhanakan di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Islam bukan sekedar agama. Islam lebih daripada itu. Maka Islam tidak bisa disederajatkan dengan agama. Filosofis makna agama. Tadi kata Ustadz di mimbar, filosofis. Hal yang berkaitan dengan kompetensi, kemampuan
lobus parietal cerebral cortex, lapisan otak besar manusia, dihubungkan dengan konteks keimanan. Apa maksudnya? Hanya orang yang berakal, hanya orang yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata yang bisa mendapatkan hidayah di dalam Islam. Ibu bapak, coba bandingkan saudara-saudaraku, orang yang murtad dari Islam dengan orang yang masuk Islam. Beberapa bulan yang lalu, Ustadz, di tahun 2020 yang silam, Presiden Perancis menghina Islam. Bahkan ada warga negara Perancis yang menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih. Kalau orang kafir menghina Islam, tentu ada sebab. Sebabnya apa? Karena di satu distrik, di satu kecamatan, di satu tempat yang ada di pinggiran kota Paris, ada masjid namanya Masjid Sahabah. Masjid Sahabah. Dalam satu hari di Paris 10 sampai 20 orang mengucapkan kalimatullahi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang membuat orang kafir benci kepada Islam. Bukan karena orang Islam berbuat maksiat, nggak ada. Agama Islam itu tidak pernah menyuruh umatnya melakukan perbuatan maksiat. Agama yang paling suci, agama yang paling benar, agama yang tidak ada tandingannya di dunia ini, dinul haq, dinul Islam. Saya buktikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau Islam itu agama yang benar. Saya akan bacakan sedikit bagaimana orang kafir, data yang ada berkembang di dunia, bagaimana tingkat kemaksiatan, tingkat kejahatan yang dilakukan orang kafir dalam catatan sejarah yang telah membuktikannya dari kejahatan-kejahatan paling ekstrim di dunia ini. Yang pertama, 10 negara dengan tingkat perampokan tertinggi di dunia. Habib Rizik sekarang lagi sidang. Dia merampok atau tidak? Beliau mencuri atau tidak? Karena orang kafir, orang munafik, bahkan ada orang Islam yang sudah terkontaminasi dengan virus kafir, virus munafik yang ikut membenci Habibana Rizik Syihab. Orang munafik itu lebih kejam daripada orang kafir. Nah, supaya kalau ada munafik di sini, selesai kau. 10 negara dengan tingkat perampokan tertinggi di dunia. Yang pertama, Afrika Selatan, agamanya Kristen mayoritas. South African. Swedia, mayoritas Kristen. Amerika Serikat, ini data salah. Kalau Amerika Serikat bukan Kristen, Amerika Serikat liberal. Ini saya kritisi, tapi memang banyak juga Kristen. Tapi Amerika itu orang Amerika, bukan penduduk asli. Penduduk Amerika itu bukan penduduk asli, semuanya pendatang. Jadi kebanyakan di sana otaknya liberal. Orang Islam ke sana pun bisa terkontaminasi menjadi liberal. Yang keempat, England and Wales. Ini mayoritas beragama Kristen. Yang kelima adalah India, beragama Hindu. Yang keenam, New Zealand, Kristen. Kanada, Kristen. Australia, Kristen. Zimbabwe, Kristen. Denmark, and Finland. Itu semuanya beragama Kristen. Kemudian tingkat pelacuran tertinggi di dunia. Yang pertama Thailand, Buddha. Denmark, Kristen. Italia, Kristen. Germany, Kristen. France, Prancis, Kristen. Norwegia, Belgia, Spanyol, United Kingdom, Kristen. Finlandia, Kristen. Apalagi? Adakah negara Islam yang begini? Enggak pernah ada. Ada upaya untuk meratakan Islam di muka bumi. Saya punya keyakinan, saya dari kafir masuk Islam, punya keyakinan Islam tidak akan runtuh, tapi keimanan orang Islam tidak menutup kemungkinan tinggal nama. Tadi saya sholat, afwan Ustaz, anak sempat merontak dalam hati. Sholat bagaimana ini kaki kita rapat? Sufufakum ina taswasofa minta mami.
Solat. Imam komando begitu ya Ustaz ya. Kalau solat kaki rapat, lurus. Rapat bagaimana ini? Ada tanda-tanda setan di dalam. Tanda-tanda apa ini? Untuk membatasi kita solat. Wallahu alam bisawab. Yang penting hati kita lurus kepada Allah. Ku tantang, ku injak-injak tadi. Saya injak di tengah solat. Tidak ada penyakit dalam masjid. Yang ada penyakit di luar masjid. Membenci, menyakiti, menumpahkan darah sesama muslim. Itu penyakit yang paling bahaya. Virus politik yang menguasai Indonesia. 1-2 orang jenderal, 1-2 orang menteri, presiden, bajingan-bajingan yang ada di lingkaran Jokowi, mereka berurusan politik, membias kepada seluruh masyarakat komponen Indonesia. Nah, coba lihat kalau kita sholat begini. Ada polisi, ada tentara, ada masyarakat. Kita bersatu di dalam wadah Islamiyah. Untuk apa kita mau diadu domba? Jangan mau kita diadu domba. Kita bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Ini cuma kepentingan orang-orang di pusat. Makanya jamaah, saya sarankan kepada kita sekalian, banggahlah kita beragama Islam ini dengan cara apa? Tadi yang Ustadz katakan di mimbar itu, beriman sebenar-benar beriman, berbanyak menimba ilmu di masjid. Jangan pernah bosan ketika mendengar ada tabligh akbar, datangi ke masjid, timbah ilmu, cari guru-guru dengan segala macam kompetensi kemampuan mereka, baik di bidang tauhid, di bidang tafsir Quran, di bidang umrah, haji dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dunia saat ini sudah menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Bayangkan setiap tahun kita umrah, setiap tahun kita melaksanakan haji. Wallahu alam bisawab. Apakah tahun depan ini nanti 1400 Ustaz, 42 Hijriah, kita masih bisa berhaji? Tidakkah Bapak Ibu saudara-saudaraku berpikir bahwa ini adalah upaya orang kafir? Walan tardo ankal yahud wala nasoro hatta tatabiya milatahum. Mereka menghancurkan Islam. Yahudi dan Nasrani itu adalah musuh bebuyutan, bukan sesama muslim. Sesama muslim kita berkasih sayang, melihat kebatilan. Asakata anil haqqi syaitonun akros. Barang siapa melihat kebatilan lalu tidak tidak memberantas kebatilan dan menegakkan kebenaran, maka mereka adalah syaitonun akros, setan yang bisu. Setan yang bisu. Saya ini Bapak Ibu Saudara bukan dari latar belakang Islam. Saya orang Manado. Saya istri dan 3 orang anak. Kami masuk Islam karena petunjuk hidayah menurut kebenaran kitab suci Al-Quran. Tadi saya katakan, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu punya 2 sifatnya kepada makhluk manusia. Yang pertama, Allah itu ya Rahman. Yang kedua ya Rahim. Rahim kepada muslim, Rahman kepada kafir. Allah memberikan kasih sayang kepada orang Islam. Fi qarari makin. Dari dalam ditiupkan laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u illa siratal mustaqim. Lalu dia memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang mendapatkan kebenaran melalui tulisan Al-Quran. Nah, rahmannya kepada manusia, hudal linas, kebaikan Allah kepada seluruh manusia ini. Kama arsalna fikum rasulan, diutusnya seorang rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nabi orang Arab, bukan nabi orang Jerman, bukan nabi orang Amerika, bukan nabi orang Indonesia, bukan nabi Australia. Nabi rahmatan lil alamin, nabi bagi segenap seru sekalian alam. Saya ini orang yang mendapat Islam dari dasar kebenaran kitab suci Al-Quran.